belajar dari situ maksudnya dokter sampai bikin satu sayembara yang siapapun yang kebal lo datang ke podcast gua kasih lu duit 100 juta itu gimana? Nih ya, ini catatan ya, ini dipelintir oleh media nih. Sayembara dengan tantangan itu berbeda. Nah kalau tantangan itu, saya tantang nih 1 lawan 1. Ya dia pukul, saya pukul. Dia potong, saya potong. Dia bacok, saya bacok. Itu namanya tantangan. Ini sayembara. Sayembara itu pernah nggak lihat sih raja yang memberikan sayembara? Artinya kalau ada yang bisa ya saya wow dan saya berikan hadiah. That's it, cuma itu aja. Saya tuh penasaran. Ada nggak orang yang benar-benar kebal? Kalau benar-benar ada yang kebal dari pisau bedah saya kasih duit 100 juta, berarti kan saya wow, kayak gitu punya kan, saya bahagia, saya bangga. Dan ternyata dari sini juga saya belajar bahwa sebenarnya debus itu adalah budaya ternyata. Debus itu bukan apa ya, ilmu-ilmu dukun kesaktian atau apalah kayak gitu punya. Nah itu juga akan saya bahas nanti di podcast saya untuk selanjutnya nanti. Dokter dibilang juga katanya benar kode etik karena akan nyuntik dengan alat itu. Yang mana belajar kode etiknya? Aduh, suka-suka dia aja lah pokoknya. Aku kalau kode etik di kedokteran itu panjang ya, lapor dulu kode etiknya. Mana sih kode etiknya? Ya katanya kode etiknya itu dokter memperagakan alat kedokteran itu bukan pada tempatnya gitu. Teknik juga katanya dok. Di mana pasal kode etiknya coba? Aku belum telaah ya, tapi rasanya aku belum pernah dengar deh yang kayak gituan punya. Ya kan? Ibaratnya kayak gini, dia kan pakai jarum pentol. Ya mas, kalau pakai jarum pentol bisa, di logika saya pakai jarum suntik harusnya juga pasti bisa. Masa beda lagi dia bilang. Aku nggak tahu bedanya di mana. Karena aku cuma bilang ya, kalau pakai jarum pentol, waktu dia coba kan, ya aku bilang coba pakai jarum suntik. Malah saya bilang pakai aboket pada waktu itu. Kalau pakai aboket saya bisa, saya bilang. Terus dia bilang pula kan, dia yang bilang, jikalau kata, kalau dokter itu saya. Terus gak tau bos, dokter mau kasih apa? Dia bilang kan. Itu yang viral kan, terus saya senyum kan, saya bilang ini juga ada yang ngomong, saya nunjuk wajah. Saya tidak pernah menunjuk wajah, saya menunjuk tangan. Saya nunjuk tangan, saya nunjuk ke tangannya. Kalau kamu disuntik pakai aboket nggak tembus, saya kasih iPhone. Saya bilang seperti itu. Saya juga nggak tahu bahwa itu nggak akan jadi viral. Sebenarnya sejujurnya bukan itu yang viral. Sejujurnya respon dia setelah itu. Itu yang bikin viral itu karena dia tidak bisa membuktikan. Karena beliau sudah menantang, habis itu beliau nggak bisa membuktikan, akhirnya jadi viral. Andai kata beliau membuktikan pada waktu itu, yakinlah nggak akan viral video itu. Dokter, berarti dengan dokter membuka sayembara seperti itu hingga saat ini belum ada yang mendaftar sayembara seperti itu? Ada beberapa yang daftar, tapi kalau menurut saya sampai sekarang tidak ada yang memenuhi kriteria. Kita sortir ya semuanya ya. Jadi kita persilakan untuk mereka juga mengirimkan. Ya kan gini mas, kita kan mau kumpulin mereka, datengin mereka ya, kita kan harus tahu dulu, kita sortir dulu dong. Kamu punya kemampuan atau asal ngomong aja. Kita tes dulu mereka bisa nggak benar-benar buat video pakai pisau bedah, ditekan dulu, habis itu baru saya lihat langsung kan. Dan sampai detik ini belum ada yang kirim seperti itu. Tetap aja pembuktian dari dia harus ngirim, berarti tetap harus pisau bedah dulu ya. Iya dong. Jadi dia kan kalau misalnya datang ke sini ngelihat terus nggak dapat apa-apa, kan nanti kan kecewa. Ya kan, terus dia kan juga ada ongkos untuk datang ke sininya juga kan. Jadi dia sendiri dulu lah buat. Nanti kalau misalnya saya ngelihat, oke, ini meyakinkan nih, kita datangkan. Tapi tujuannya sayembara ya. Sayembara itu beda banget sayembara dengan tantangan. Tetapi sayembara yang keduanya lebih unik tuh sebenarnya. 1 miliar tuh nggak main-main. Bukan 100 juta lagi loh itu. Apa? Sudah. Nggak lihat tuh. Itu sayembaranya keren loh. Itu karena kan ada kemarin ada dukun di sini yang katanya bisa pindahin penyakit ke kambing, dia bilang. Siapin kambingnya, nanti ada yang penyakit jantung, dia pindahin, dia bilang. Nah, saya kasih sayembara, kalau bisa pindahin penyakit ke kambing, saya kasih 1 miliar. Plus kerja di klinik kecantikan Athena dengan gaji 100 juta per bulan. Ya, penyakitnya kecil-kecil aja, nggak usah jantung, jerawat. Jadi ada pasien jerawat saya, nanti ada kambing, tolong pindahin jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya pindah ke kambing, saya kasih tuh 1 miliar plus gaji 100 juta per bulan. Paling nggak saya hemat karyawan loh mas. Karena klinik saya nanti nggak usah beli alat, nggak usah beli laser, nggak usah beli peeling nanti. Ini duduk aja pasien yang ngantri nanti. Kemarin dia pindahin semuanya ke kambing. Yakin saya klinik saya tambah rame. Tapi dokter Richardnya berarti benar-benar sungguh mencari sayembara itu ya, enggak yang untuk yang kabar bisa bedah gitu.
Ya kalau memang ada ya memang boleh kan, saya kasih lihat saya sih. Kalau memang ada berarti Superman dong. Ya siapa tahu kan memang ada manusia yang seperti itu punya, mungkin bisa saya gaji jadi bodyguard saya kan. Mau dipekerjakan berarti ya? Iya dong. Saya aja mau ya kalau misalnya ada orang-orang yang sakti, kalau bisa dipekerjakan kita pekerjakan dong Mas. Bayangkan kalau misalnya Superman di dunia ini bisa mau kerja dengan Mas, ya pasti mau saya jadi bodyguard saya. Cuma kan banyak yang nanya juga mungkin kayak ini kalau mau ngajuin sayembaranya gimana, terus jaminannya apa nih Dokter Richard ini kalau memang beneran bisa terus dikasih, bisa jadi kan malah nggak kepublikasi atau gimana gitu. Aduh, kamu jangan nanyain jaminan deh. Masa nggak tahu saya sih? Iya. Kurang banyak duit apa saya coba? Tapi yang belum jelas di publik itu yang banyak bertanya kan, ini mas settingan segala macem. Terus dokter tadi menceritakan bahwa ada kriterianya. Nah ini banyak umum nggak ngerti maksudnya. Wajar dong, kayak gini kan kita kan bilang sayembaranya kan adalah pisau bedah, kebal ke pisau bedah. Saya kan juga nggak mau sembarangan mas ngedatang-datangin orang, karena kan saya kan juga menjaga diri saya juga ya. Kalau misalnya ketemu banyak orang, terus misalnya orang itu ngapa-ngapain saya kan jaga-jaga diri juga ya. Jadi kan kita memperkecil untuk peluang seperti itu punya. Siapa tahu ada dunia ini kan yang daftar cuma mau main-main atau ada niat buruk, kan kita nggak ada yang tahu. Tentu kalau memang dia punya kemampuan seperti itu ya dites dulu dong, dibuat dalam bentuk video, dites. Ada pisau bedah, skalpel murah. Skalpel murah, bukan banget, itu kan disposable kan, sekali pakai kan. Terus pakai, dia tekan, nah kebal kayak gitu punya, kita seleksi, datang dong ke tempat kita. Indonesian Got Talent aja sama Indonesian Idol aja kan ada seleksi dulu mas. Berarti harus ada casting dulu lah. Iya gitu, maka semuanya didatengin. Nanti sampai sana cuma ngobrol aja dengan saya, banyak ngeles lagi kan. Karena kemarin juga ngomongnya kayak gitu, kebal peluru gotri, kebal ini ujung-ujungnya ngeles juga.